Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, saya ucapkan selamat datang pada seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Ya, seperti telah saya umumkan di grup, tidak ada peserta, maka acara ini kita akan mulai on time. Saya kira tidak ada masalah, karena toh nanti acaranya akan kita rekam ya. Selamat malam juga Dr. Elias ya. Acara kita akan mulai nanti jam 7.30 atau 19.30. Acara ini merupakan lanjutan dari acara minggu lalu ya. Easy and Investing Part 1 ya. Yaitu introductions atau pengenalan kepada investasi saham. Meskipun demikian, kita juga tidak bisa tidak mengenal instrumen-instrumen investasi lainnya ya. Apakah itu investasi di logam mulia, investasi di properti, atau di investasi misalnya di mata uang asing, dan selanjutnya. Hari ini kita akan memulai ya pelatihan mengenai strategi investasi. Pelatihan ini sebenarnya diperuntukkan bagi mereka-mereka yang ingin mengelola investasinya di mana dia involve ya, ikut mengelola investasinya. Sehingga dengan demikian secara tidak langsung dia juga harus mengetahui bagaimana caranya berinvestasi secara benar. Karena ada dua cara ya investasi ini. Cara pertama adalah dengan menitipkan dananya kepada pihak lain. Saya garis bawahi pihak lain yang mana? Pihak lain yang memiliki izin, memiliki kompetensi, memiliki pengalaman sesuai dengan juga yang dipersyaratkan oleh undang-undang yang berlangsung atau yang berlaku di Indonesia mengenai undang-undang pasar modal dan undang-undang mengenai jasa keuangan ya, pemberian servis atau pelayanan jasa keuangan kepada para calon investor. Nah, untuk mereka-mereka yang ingin dananya dikelola oleh orang lain, seperti saya sampaikan, pada suatu waktu saya akan mengundang juga ya fund manager atau perusahaan yang memiliki kompetensi di
memiliki kompetensi cara mengelola dana orang lain. Jadi memiliki kompetensi di bidangnya. Itu biasanya para fund manager. Walaupun demikian, saya kan ingin memastikan dulu bahwa yang hadir nanti adalah cukup banyak, sehingga ada alasan bagi saya untuk meminta mereka memberikan presentasi. By the way, apakah suara saya ini kedengaran atau tidak? Mohon jawabannya. Silakan, mungkin bisa dijawab di chat room. Oh, jelas ya. Terima kasih Pak William, bahwa Dr. Sri juga menjawab bahwa sangat jelas. Baik, jadi untuk yang ingin dananya dikelola oleh istilahnya mereka-mereka yang memiliki kompetensi, nanti akan kita undang, ya. Mereka sudah menyatakan kesediaannya, akan tetapi betul-betul saya ingin mendapatkan kepastian bahwa yang hadir mungkin minimum 60% lah, atau 70%, 70 orang ya. Seperti ketahui, grup kita ini dari grup FMI Investing, ETC Investing adalah ada 111 orang saat ini. Dikurangi saya kira menjadi 110 orang. Sebenarnya kalau 70% yang hadir saja sudah cukup, bisa saya mengundang. Nanti saya akan bikin daftar siapa yang ingin hadir, ya. Nanti waktunya juga betul-betul saya akan sesuaikan agar Anda semua betul-betul tersedia waktunya. Saya mengerti sekali bahwa Anda melakukan praktek, apalagi ya sekarang ini nampaknya pandemi meningkat lagi, ya. Sehingga saya lihat dari istri saya juga dari hari ke hari pasiennya meningkat terus. Jadi saya sangat mengerti itu. Oleh karena itu kita akan atur waktunya. Apakah mungkin hari Minggu tidak ya? Mungkin hari Sabtu tidak. Saya karena hari Sabtu saya juga ingin istirahat. Mungkin kita atur hari Minggu sehingga Anda sekalian tidak praktek ya. Nanti kita tentukan bersama. Kita akan komunikasi di grup. Baik, kita akan mulai dengan isi investing part 2 yang judulnya adalah strategi investasi dikaitkan dengan bagi mereka-mereka yang ingin mengelola modalnya. Terus terang saja saya berikan ini karena sebetulnya tidak begitu sukar ya. Tidak begitu sukar untuk melakukan investasi. Cukup sederhana, nanti kita akan pelajari bersama, kita ikuti saja presentasi demi presentasi yang akan kita sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ya. Baik, saya sampaikan di sini adalah edukasi mengenai dasar-dasar berinvestasi dan trading di pasar modal. Mengapa saya tambahkan trading? Seperti diketahui bahwa investasi dan trading risikonya berlainan ya. Di mana di dalam trading itu risikonya jauh lebih tinggi daripada dibandingkan dengan kita melakukan investasi. Walaupun demikian, trading juga memberi kesempatan kepada kita semua untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dan seperti saya katakan, meskipun trading itu high risk, high return, ya keuntungannya besar, risikonya juga besar, akan tetapi jika kita belajar dengan sendirinya, kita akan bisa meminimal risiko tersebut. Lalu kekaitannya dengan investasi.
Seperti saya katakan pertama tadi, investasi itu bisa kita titipkan kepada orang lain. Saya garis bawahi, jangan sekali-kali trading dititipkan kepada orang lain. Anda harus lakukan sendiri. Karena banyak mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, ya, mengiming-iming ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, keuntungan yang sangat tinggi, dengan menerima titipan uang, dengan janji keuntungan puluhan persen, bahkan ratusan persen di dalam 1 bulan, yang akhirnya uang para nasabahnya itu hilang sama sekali. Dan sampai diketahui bahwa mereka-mereka ini diantaranya ada sudah yang berurusan dengan Barreskrim. Jadi kalau Anda ingin melakukan trading, jangan sekali-kali menitipkannya kepada orang lain. Kita belajar bersama di sini. Ingat, trading adalah risikonya tinggi, akan tetapi kita bisa bikin risikonya rendah. Sedangkan investasi tadi bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, biasanya mereka-mereka yang sudah memiliki kompetensi melakukan sendiri, bisa saja hasilnya jauh lebih tinggi daripada dititipkan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki izin untuk mengelola dana Anda. Jadi investasi itu ada 2. Dananya dititipkan, apakah itu melalui reksadana, ya, atau yang lain-lainnya, ya, semacamnya, apakah dikelola sendiri. Investasi dikelola sendiri. Ya. Sedangkan trading, peringatan saya adalah lakukan itu sendiri. Ilmunya dapat dipelajari. Baik. Nah, untuk kita bisa berhasil di dalam melakukan investasi dan trading, maka strategi-strategi berikut ini harus kita miliki. Jadi ini kunci keberhasilan berinvestasi di pasar modal. Saya kira mudah-mudahan ini sudah dibaca oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Maaf, saya tidak menyampaikan para dokter ya, karena saya lihat di sini juga ada anggota komunitas saya yang ikut ya, sehingga saya menyebutkan dengan tidak menyebut para dokter, akan tetapi menyebutnya dengan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Oke, ya, kunci keberhasilan berinvestasi di pasar modal. Ya, mengetahui cara-cara berinvestasi dengan benar. Pertama adalah, ya, dengan supaya lebih jelas, kita kasih kotak di sini satu persatu ya. Pertama adalah mengetahui kondisi ekonomi, kondisi lingkungan ya. Lingkungan kita berinvestasi ya. Jadi dengan mengetahui lingkungan kita berinvestasi. Dalam hal ini kita mempelajari bagaimana keadaan ekonomi saat ini, baik secara global maupun secara nasional maupun secara regional, apakah ada dalam keadaan baik atau tidak ya. Ini dinamakan dengan analisa makro ya. Analisa makro ya. Nah, di samping itu, di samping mempelajari keadaan ekonomi, kita juga mempelajari keadaan sosial politik, dan keamanan dari lingkungan kita. Bagaimanapun misalnya terjadi huru-hara dan lain-lain, akan sangat tidak kondusif di dalam kita melakukan investasi. Ada huru-hara, ada pandemi, dan lain-lain. Walaupun demikian,
bagi mereka yang telah berpengalaman, kadang-kadang ini bagi mereka yang diberi nama kontrarian, kontrarian, mereka yang bertindak sebaliknya dalam keadaan ekonomi huru-hara dan lain-lain. Banyak sekali mereka yang meninggalkan berinvestasi. Akan tetapi mereka yang telah berpengalaman justru dan istilahnya dan horizonnya adalah jangka panjang, justru mereka dapat memanfaatkan kondisi ini untuk keuntungan mereka. Mereka mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan bagus banyak sekali yang karena keadaan ekonomi yang sedang resesi atau keadaan politik yang tidak stabil, ya, ada pandemi, market jatuh, ya. Nah, market jatuhnya itu mereka istilahnya memperoleh kesempatan untuk mencari saham dari perusahaan-perusahaan yang bagus yang harganya murah. Contohnya pandemi kemarin, ya, 2 tahun yang lalu, ya, tahun 2020 awal, itu indeks harga saham di Indonesia jatuh hampir 50%. Bayangkan kasarnya harga-harga saham bagaimana bagusnya perusahaan tersebut juga ikut jatuh. Disinilah pengalaman menentukan. Mereka yang memiliki pengalaman itu, mereka membeli saham pada waktu keadaan ekonomi, keadaan pasar sangat terjun bebas, ya, sangat tidak kondusif. Apa yang terjadi? Mereka yang beli tahun 2020 yang lalu ke sekitar bulan April, ya, di mana indeks saham gabungan pada waktu itu turun sampai 4.000. Nah, sekarang naik lagi, sempat ke 7.000 sekian, meskipun hari ini masih berada di 6.000. Bayangkan, di dalam 2 tahun mereka meraup keuntungan 50%. 50%. Kedua adalah mengetahui arah pasar. Pasar ini sedang bagaimana? Sedang turun atau sedang naik? Karena berbeda melakukan investasi terutama di dalam keadaan pasar sedang turun, ya, sedang lesu, dengan pasar sedang marak. Dengan kita bisa mengetahui, kita melihat siklus pasar. Nanti kita gambarkan. Selanjutnya, alangkah baiknya kita tidak menaruh telur dalam satu keranjang. Ini sudah sampaikan di dalam minggu yang lalu, ya, mengenai apa yang dinamakan dengan diversifikasi, ya. Diversifikasi ini adalah melakukan investasi di dalam beberapa instrumen investasi, di reksadana, di deposito, ya, di saham. Saham juga milih beberapa saham, tidak satu saham saja. Sehingga kalau terjadi di satu instrumen investasi suatu keadaan yang tidak baik, maka kita masih punya cadangan investasi di instrumen lainnya yang kemungkinan keadaannya berbeda. Yang satu yang kita punya naik, yang lainnya adalah turun, atau yang kita punya turun, tapi karena kita melakukan diversifikasi, jadi berinvestasi di lebih satu instrumen investasi, maka instrumen-instrumen tersebut adalah saling melindungi. Jika yang satu turun, belum tentu yang lainnya itu turun. Nah, mencari saham-saham yang layak dibeli, ya, melalui pendekatan analisa fundamental. Ini yang kita pelajari adalah kinerja
kinerja perusahaan-perusahaan di mana saham-sahamnya kita beli. Apakah itu saham-saham bank, apakah itu saham-saham energi, ya, apakah itu saham-saham kesehatan, misalnya Siloam atau Mitra atau Kimia Farma atau Indofarma, ya. Jadi mengetahui saham-saham yang layak dibeli melalui pendekatan analisa fundamental. Ingat, sebagai investor, analisa fundamental itu biasanya dilakukan oleh investor, ya. Sebagai investor, Anda harus mengetahui perusahaan-perusahaan mana saja yang baik. Biasanya ini bisa dilihat dari kinerja keuangan perusahaan tersebut. Apakah keuntungannya dari triwulan ke triwulan naik, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun naik, apakah naiknya lebih tinggi dari triwulan sebelumnya dan selanjutnya. Akan tetapi ini harus dipelajari. Apakah perusahaan itu banyak hutangnya atau tidak, ya? Ini dipelajari. Nah, pelajarannya itu ada, ya. Dan kalau siapa yang ingin mendalami, ini tidak terlalu sulit untuk pelajarinya. Lalu kalau kita sudah mengetahui saham yang layak dibeli untuk melalui pendekatan analisa fundamental, ya, misalnya saham A itu bagus sekali, ya, bagus sekali, layak untuk dibeli. Perusahaannya itu prima, besar, ya, disukai konsumen. Ya. Lalu kita juga di samping itu, di samping telah memilih saham yang layak dibeli, kita juga harus mengetahui sebenarnya kapan, ya, kapan sebaiknya saham-saham itu dibeli atau dijual. Ini dengan melakukan analisa teknikal. Analisa teknikal mempelajari adalah gerakan-gerakan harga dan dikaitkan dengan analisa penawaran dan permintaan dari satu saham. Kalau penawarannya banyak, permintaannya sedikit, saya mohon dijawab, apakah kira-kira harga sahamnya itu naik atau turun? Kalau permintaannya sedikit, penawarannya banyak, apakah harga sahamnya naik atau turun? Kelihatannya ada yang menjawab, turun, betul ya Ibu Dr. Evi. Jadi kalau demand-nya kurang, sedangkan supply-nya banyak, ya harga barangnya turun. Kalau supply bawang merah itu banyak sekali karena panennya berhasil dan lain-lain, tetapi misalnya tidak dalam musim Lebaran atau musim Hari Raya, bisa saja harga cabai atau harga bawang itu turun, ya. Lalu dapat mengelola modal dengan baik, ya. Ingat bahwa kita berinvestasi, ya, itu memerlukan dana. Dana ini harus kita lindungi, ya, jangan sampai rugi, ya, dengan melakukan manajemen keuangan yang baik, money management. Misalnya salah satu manajemen yang baik adalah, salah satunya adalah dengan melakukan diversifikasi. Misalnya dengan melakukan dari 100 juta yang kita investasikan, ya tidak semuanya kita investasikan, ya. Kita lihat suasananya. Apakah kita investasikan sebagian kecil saja atau sebagian besar saja, sesuai dengan keadaan pasar, sesuai dengan keadaan, ya, keadaan situasi sekitar, ya, yang mendukung, yang kondusif maupun yang tidak kondusif. Lalu dapat mengendalikan risiko. Semua investasi mengandung risiko, ya. Nah, salah satu contohnya, kita misalnya meskipun
kita telah melakukan analisa fundamental, analisa teknikal, dan tanda-tanda analisa fundamental dan analisa teknikal, ya, mengatakan indikatornya, indikasinya bahwa kemungkinan besar harga saham itu naik. Kita beli. Tetapi bisa saja bahwa justru yang terjadi adalah sebaliknya, harga saham itu turun. Ingat, yang ingin membeli saham tersebut adalah bukan kita saja. Yang ingin bertransaksi saham tersebut adalah bukan kita saja. Ingat bahwa kita ingin membeli satu saham, ada juga yang ingin menjualnya. Siapa yang ingin menjualnya? Yaitu mereka-mereka yang sudah membeli di harga yang rendah dan mau mengambil keuntungan dan menjualnya. Nah, pada waktu itu, ya, jika kita salah ngambil posisi, ya, kita membeli, ya, karena indikasi-indikasinya bukan salah posisi lah. Meskipun indikasi-indikasinya telah kuat bahwa kita bisa membeli saham tersebut, bisa saja ada pihak lain yang sedang berusaha karena memiliki saham itu di harga yang rendah, realisasikan keuntungan sehingga menjual banyak sekali. Kalau menjual banyak sekali artinya apa? Demand, supply akan bertambah. Kalau supply bertambah, berarti harga akan turun. Ya. Nah, dapat mengendalikan. Anda itu mengendalikan diri sendiri ya. Anda itu adalah dalam investasi musuh terbesar dari seorang investor adalah dirinya sendiri. Jadi kita harus belajar mengendalikan diri dalam melakukan investasi. Ingat, investasi itu apalagi kalau kita menderita kerugian misalnya, itu bisa kita mendorong kita menjadi sangat emosional. Jika keadaan pengendalian emosi ini tidak bisa dikendalikan, maka ini akan memperparah, ya, secara psikologis kemampuan kita untuk melakukan investasi maupun trading. Lalu ini sesuai dengan kehidupan lah. Di dalam kehidupan kita itu harus selalu memiliki rencana ya. Harus selalu memiliki rencana ya. Rencana kita ingin memiliki rumah, kita ingin memiliki mobil, kita ingin mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil di dalam kehidupannya. Nah, itu kita seperti halnya kita memiliki rencana untuk kehidupan keluarga kita, maka di dalam melakukan investasi juga kita harus memiliki perencanaan dengan baik. Salah satu perencanaannya, kita melakukan investasi itu di saham, apakah nanti akan kita pelajari, apakah untuk meningkatkan kekayaan kita, ataukah untuk kita berinvestasi untuk membiayai anak-anak kita mungkin nanti pada waktu lulus SMA ke perguruan tinggi atau ke luar negeri, ya. Kalau anak-anak kita sekarang misalnya usianya masih 11-12 tahun, berarti ada waktu 6 sampai 7 tahun untuk melakukan investasi, itu harus kita miliki. Nah, ini yang penting juga. Menempatkan diri, ingat bahwa kita bertransaksi di saham itu melalui dua cara, style ya. Pertama sebagai investor, kedua sebagai trader. Ingat, kita harus menjadi istilahnya harus memilih apakah menjadi investor, apakah menjadi trader. Ya. Karena strategi dan taktiknya dari dua style ini
dua gaya ini berbeda, malah bisa saja bertentangan. Akan tetapi, bagi mereka-mereka yang berpengalaman bisa melakukan keduanya, baik itu menjadi investor maupun jadi trader. Saya sendiri melakukan investasi dan saya juga melakukan trading. Baik, saya kira saya istilahnya hentikan dulu sampai di sini untuk barangkali kita diskusi, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab ya. Saya akan membatasi apa istilahnya selesai tidak selesai acara ini sampai dengan 8:30, jadi 1 jam ya. Kalau tidak selesai kita akan lanjutkan sesi-sesi berikutnya. Akan tetapi secara garis besar untuk pendahuluan saya telah sampaikan di sini semua. Silahkan barangkali jika ada pertanyaan. Silakan melalui chat room. Oke. Turun. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita saya tunggu sampai 2 menit. Apakah ada pertanyaan atau tidak? Terutama yang saya ingin ada pertanyaan itu, apakah Anda ingin menjadi investor atau trader lah gitu. Silakan. Ya, Pak. Pak Nasrun. Oke, betul Pak tadi. Sebetulnya bukan saya aja, ini mewakili semua orang sebetulnya. Antara pilihan investor atau trading. Kadang-kadang kita mau trading, tahu-tahu nyangkut jadi panjang. Ya. Panjang jadi kayak investor, tapi sebetulnya tidak diniatkan itu. Nah, batasan-batasannya kira-kira apa? Kalau menurut saya ini semua orang akan bertanya ini sebetulnya, nggak tahu nanyanya kayak apa. Baik, terima kasih Dr. Nasrun. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal investasi, horizon waktunya adalah jangka panjang. Jangka panjang. Dan tujuannya adalah meningkatkan nilai dari aset kita, nilai kekayaan kita, ya, untuk jangka panjang. Oleh karena itu, persyaratan sebagai investor sejati atau value investor adalah dia harus mencari saham-saham yang fundamentalnya bagus. Fundamentalnya bagus ini saya ulangi, yaitu memiliki kinerja keuangan yang bagus, kredensial pimpinan perusahaannya tidak cacat, ya. Lalu pasarnya juga bagus, ya. Misalnya batu bara, pasarnya sekarang ini sedang naik karena permintaan akan batu bara dalam jangka waktu 10-20 tahun, 5-10 tahun yang akan datang misalnya, ya, akan meningkat terus. Nah, itu harus kita teliti. Jadi harus kita teliti. Jadi istilahnya kalau menjadi investor, kita betul-betul harus memilih saham-saham yang bagus, ya. Saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang prima. Nah, perusahaan yang prima itu kelihatan dari kinerja keuangannya. Dari mana melihat kinerja keuangannya? Setiap 3 bulan, perusahaan-perusahaan itu wajib melaporkan kinerja keuangannya kepada Bursa Efek Indonesia. Kalau dia tidak melaporkan laporan keuangannya, maka dia akan didenda. Kalau tidak melaporkan terus, maka mungkin dia akan dikeluarkan dari bursa, dari anggota bursa. Ya. Nah, di dalam laporan keuangan tersebut, dengan mempelajari analisa fundamental, dengan mempelajari indikator-indikator sederhana, yang nanti ini juga akan kita pandu, ya. Kita bisa mengetahui apakah perusahaan itu baik atau tidak untuk investasi. Sebaliknya untuk trading
trading itu tidak melihat perusahaannya bagus atau tidak. Yang dilihat adalah supply and demand. Bisa saja perusahaan jelek, ya, karena ada maksud dari seseorang untuk mengambil keuntungan, dia berusaha untuk menaikkan demand perusahaan tersebut. Demand perusahaan tersebut, dia beli terus banyak-banyak. Karena dia beli banyak-banyak, artinya apa? Harganya akan naik. Tetapi dia punya maksud tertentu, supaya banyak orang yang mengikuti dia, karena kekuatan uangnya dia besar. Kalau sudah banyak orang yang mengikuti dia, misalnya 2-3 hari sudah banyak yang ikut-ikutan, nah ini kalau trader yang jelek, trader yang tidak terdidik, ikut-ikutannya suka telat. Dia ikut-ikutannya pada istilahnya pada waktu harga tersebut sudah tinggi sekali, di mana yang punya yang beli barang yang tadi yang punya uang banyak itu berhasil ya mengelabui si trader ini, ya, sehingga pada waktu trader-trader yang lain membeli mengikuti dia bertindak kebalikannya. 3-4 hari kemudian dia jual itu saham. Kita lihat misalnya saham A itu harganya 50 perak. Ada yang saham A di dalam 2 minggu naiknya itu sampai 100 perak, 100%. Naiknya 100%. Ya, bayangkan. Jadi sebetulnya kalau kita melihat di sini, trading juga memberi kesempatan kan? Bayangkan saham A, kalau saya lihat dari 2 minggu yang lalu, ada yang tadinya harganya sekitar 50-an menjadi 100 rupiah. Berarti naik 100%. Kalau kita investasi, kalau kita trading beli 20 juta, sekarang dalam 2 minggu kita sudah dapatkan 20 juta. Nah, untuk saham-saham demikian, maka kita harus memiliki, untuk trading ini, memiliki suatu keahlian tertentu, taktik-taktik, dan strategi-strategi tertentu. Karena trading sebenarnya bukan untuk investasi jangka panjang, trading itu untuk mencari penghasilan. Makanya ada yang dikatakan trading for a living. Trading for a living. Jadi, investasi adalah untuk memupuk kekayaan jangka panjang, sedangkan trading adalah untuk mencari penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Akan tetapi, bagi mereka-mereka yang sudah profesional, ya, trading pun bukan untuk mencari penghasilan saja, akan tetapi betul-betul sudah bisa dipakai untuk mencari kekayaan. Dengan mencoba, ya, saya bukan mengatakan bahwa mengelabui ya, karena mereka punya ilmu. Dengan mencoba menarik kita untuk membeli, akan tapi kadang-kadang kita sebagai retail, sebagai trader eceran, belinya tuh terlambat. Kita beli di harga, wah, karena harga si saham A naik dari 50 sampai 100 rupiah, ya, karena dinaikkan oleh si perusahaan tadi, ya, si orang tadi. Nah, kita, waduh, saham ini bagus, sudah naik dari 50 ke 100 rupiah. Belilah rame-rame di 100 rupiah. Nah, disitulah yang namanya, yang tadi itu menaikkan harga saham, jual sahamnya. Istilahnya mengguyur. Sehingga dia memberikan suatu supply yang banyak sekali, sehingga turunlah harga saham tersebut. Akhirnya kita yang membeli di harga 100, tiba-tiba harganya turun menjadi 75. Itu bahayanya trading. Oleh karena itu, dana yang untuk dilakukan untuk trading itu tidak boleh terlalu besar. Kita ada caranya melakukan trading, termasuk money management. Dan nanti akan kita sampaikan pada sesi-sesi berikutnya. Demikian Pak Nasrun. Sedikit lagi Pak. Nanti agak ada bisa keras sedikit didekatkan. Nanti ada cerita waktu lagi. Artinya kalau kita melihat ada saham, kelihatan misalkan siklus 2 mingguan atau siklus
bulanannya naik turun. Kalau kita mengambil itu dengan memperkirakan lagi sama memantau bahwa 2 minggu kemudian akan sampai di sana, berarti dia juga judulnya trader ya. Ya, kalau yang setiap jangka waktu, siklus berlaku di setiap time frame, di setiap rentang waktu. Ada siklus harian, ada siklus mingguan, ada siklus bulanan, dan ada siklus jangka panjang. Nah, yang investor itu adalah menggunakan siklus jangka panjang. Nanti kita akan presentasikan setelah ini mengenai siklus. Ya. Oke, kasih Pak. Ya. Ada lagi? Yang lain? Coba saya read, apakah di pertanyaan ada? Di chat ya. Saya cari chatnya nih. Kalau tidak ada pertanyaan lain, saya akan lanjutkan dengan presentasi saya. Oke. Nah, apa yang dikatakan, yang dipertanyakan oleh Pak Nasrun tadi, ya, kita akan jawab di sini. Mengetahui kondisi lingkungan, ya, yang mempengaruhi pasar modal, baik itu makro maupun mikro. Nah, kita bicara soal siklus ekonomi. Ya. Nah, siklus ekonomi, kita kan mengenal adanya resesi, adanya pertumbuhan, dan lain-lain. Oke, kita bicara sekarang mengenai siklus ekonomi. Siklus itu hukum alam ya. Manusia ya. Nah, kita pertama mengetahui kondisi lingkungan yang mempengaruhi pasar modal baik makro maupun mikro dan siklus ekonomi. Kondisi lingkungan tadi saya katakan ekonomi, politik, keamanan. Ya. Ekonomi kita bisa lihat dengan mudah apakah kita itu sedang kontraksi atau sedang ekspansi, apakah sedang tumbuh, apakah sedang turun. Nah sekarang ini isu-isu resesi, isu Ukraina, orang semua sedang istilahnya ribut, apakah akan terjadi resesi atau tidak, ya, inflasi atau tidak, ya. Apakah suku bunga akan naik atau tidak, ya. Suku bunga bank seperti sudah diketahui, misalnya bank sentral negara-negara tertentu, kalau inflasinya naik, dia akan menaikkan suku bunga, dan itu pengaruhnya akan sangat jelek sekali terhadap saham. Nah ini juga, jadi kondisi makroekonomi harus diketahui. Kondisi mikro, kondisi industrinya, ya. Nah, ingat, pasar biasanya bergerak lebih cepat dari keempat faktor di atas, jadi antisipatif. Ada satu kelebihan dari kita memantau indeks harga saham. Indeks harga saham biasanya itu menandakan korelasinya bahwa kalau indeks naik, kemungkinan ekonominya akan naik. Kalau indeks turun, kemungkinan ekonominya akan turun. Ini untuk investasi ya. Kalau indeks naik, biasanya ekonominya akan naik. Karena apa? Karena biasanya pemain-pemain pasar ya yang sangat profesional sudah tahu ya informasinya lebih dulu dari kita. Bahwa kemungkinan misalnya meskipun diperkirakan bahwa bank sentral akan menaikkan suku bunganya, tetapi bisa aja mereka itu lebih mengetahui, dapat informasinya tahu dari mana karena mereka punya istilahnya insider information, bahwa kelihatannya nih the Fed, Bank Sentral Amerika tidak akan menaikkan suku bunganya ya. Sehingga apa? Mereka tetap aja beli gitu ya. Nah, dari beli itu kan indeks naik.
Nah, itu menandakan bahwa kemungkinan The Fed tidak akan menaikkan suku bunganya. Karena si yang melakukan tadi sudah mengetahui informasi-informasi lebih cepat dari kita sebagai retail, sebagai pelaku-pelaku kecil. Ya. Jadi mereka membeli buy on rumors. Ya. Rumors dalam arti konotasi positif, bahwa mereka sudah tahu rumors bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunganya. Karena itu diketahui The Fed dan lain-lain dan bank sentral lainnya untuk menaikkan suku bunga itu sangat berhati-hati sekali ya. Nah, apa yang terjadi misalnya ternyata kemarin Eropa sudah menaikkan suku bunganya ya. Maaf nih kalau yang tidak mengerti ya. Tetapi mengapa misalnya indeksnya tidak naik? Tadi bahwa sebenarnya kenaikan suku bunga di Eropa itu sudah diantisipasi oleh mereka pemain-pemain besar sebelumnya. Jadi sudah mereka menurunkan istilahnya menurunkan indeks dulu. Jadi mereka sudah tahu ya, sehingga banyak menjual asetnya sehingga indeks turun karena dia tahu bahwa Eropa akan menaikkan suku bunga. Pada waktu suku bunga dinaikkan, ya, apa yang terjadi? Mereka tidak terpengaruh lagi karena mereka sudah tahu kok. Mereka sudah tahu, jadi tidak berpengaruh bagi mereka. Nah, secara lengkap ini akan disampaikan pada sesi analisa fundamental. Oke. Nah, ini ada dua siklus. Yang hijau ini adalah siklus ekonomi, ya. Apa yang ditakutkan oleh dunia sekarang adalah sedang terjadinya ini. Ya. Makanya kalau terjadi kebimbangan, kita melihat harga saham tidak menentu, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Akan tetapi, untuk seorang investor, dia tidak melihat kenaikan harga saham dalam jangka pendek, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Akan tetapi, dia akan kembali melihat kepada fundamental perusahaannya. Apakah perusahaan itu tetap untung atau tidak, dan apakah perusahaan itu keuntungannya meningkat terus atau tidak. Jadi investor sejati dia tidak akan melihat fluktuasi, dia tidak akan melihat fluktuasi jangka pendek. Dia tidak akan melihat fluktuasi jangka pendek. Nah, ini kalau trader dia melihat fluktuasi ini karena dia memanfaatkan, dia beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini, beli di sini. Ini untuk trader, tapi investor tidak demikian. Mereka melihatnya adalah dia beli di sini untuk dia simpan selama di sini. Oke ya. Jadi investor memanfaatkan jangka panjang, trader memanfaatkan siklus fluktuasi jangka pendek. Dua-duanya bisa kita pelajari. Tinggal apakah para dokter atau ibu-ibu, bapak-bapak di sini akan menjadi trader ataukah menjadi investor. Dua-duanya akan kita ajarkan. Ya. Atau menjadi dua-duanya seperti saya sekarang ini. Dan seperti saya lihat teman-teman saya yang ikut juga di dalam pertemuan ini. Banyak yang melakukan dia sebagai investor ataupun sebagai trader. Jadi di sini kita melihat hubungan antara siklus ekonomi. Ini yang hijau ini siklus ekonomi ya. Yang hijau ini adalah siklus ekonomi yang hijau ini. Yang hijau ini.
Yang merah ini adalah siklus pasar. Lihat, siklus pasar sudah turun sebelumnya di sini nih. Ya. Tapi siklus ekonomi baru mengikuti setelahnya turunnya itu. Jadi ada lagging. Ya. Oleh karena itu yang merah ini, pertumbuhan yang merah ini bisa dipakai indikator akan apakah akan terjadi resesi atau akan terjadi recovery ya. Nah, kalau investor yang terdidik, mereka akan selalu berusaha membelinya di daerah-daerah sini. Jadi di daerah-daerah sini. Ntar kita, karena dia ingin memanfaatkan satu kenaikan yang jangka panjang. Ya. Investor selalu akan membeli di daerah-daerah sedang berada di bawah-bawahnya indeks ini ya, indeks harga saham, atau harga sedang berada di bawahnya. Akan tetapi tidak hanya melihat harganya yang rendah, dia akan tetap juga harga yang rendah itu perusahaannya masih bagus atau tidak. Kalau perusahaannya tetap bagus, harganya rendah, itu adalah waktunya untuk beli untuk seorang investor. Namanya value investor. Ingat bahwa karena keadaan pasar, karena keadaan ekonomi dunia, karena keadaan lingkungan dan lain-lain, perusahaan-perusahaan yang bagus bisa saja harga sahamnya anjlok, meskipun kinerja perusahaannya bagus terus. Nah, disitulah kita berusaha mencari perusahaan-perusahaan semacam itu. Ada pertanyaan di sini? Silakan, supaya interaktif. Ini kelihatannya ada pertanyaan. Oke, Evelyn terlambat tidak apa-apa, ya oke. Oke, di samping siklus ini adalah yang merah siklus pasar, ya. Yang hijau adalah siklus ekonomi. Ya. Ada resesi, ada tumbuh lagi, ada pertumbuhan sedang di puncak-puncaknya, ada mulai resesi lagi. Nah, yang harus kita hindarkan, yang harus kita lakukan adalah sedapat mungkin belinya di daerah sini. Sebagai investor, jangan sekali-sekali beli di daerah sini atau di daerah sini. Kalau beli di daerah sini, siklusnya akan kembali ke early recession. Sudah beli, langsung harganya terjun. Nah, kita bisa mencari ya momentum untuk bisa mencari bisa daerah beli di sini. Sebetulnya sama saja ya. Trading juga begitu. Hanya kalau trading yang dilakukan adalah bukan siklus besar ini yang dipakai. Trading adalah memanfaatkan, sebentar saya ganti dulu ininya. Manfaatkan karena di dalam siklus ada siklus. Trading ini memanfaatkan gerakan-gerakan fluktuasi di sini. Sedangkan investor dia memanfaatkan gerakan fluktuasi jangka panjang. Dia tidak mau mengambil daerah-daerah di yang merah ini. Mengambil style atau gaya trading, gaya investasi, gaya trading di daerah yang merah ini. Walaupun demikian, bagi yang berpengalaman, dia bisa melakukan di sini, dia bisa melakukan ini juga. Oke. Kita lanjutkan.
Di samping, nah ini adalah siklus pasar tadi, market cycles ya. Ini ada yang hijau dimanfaatkan oleh siapa? Pak Nasrun, yang hijau itu dimanfaatkan oleh siapa? Oleh investor. Investor. Yang biru dimanfaatkan oleh momentum investor atau momentum trader. Yang merah titik-titik ini dimanfaatkan oleh trader jangka pendek. Bentar, ini ada yang mengganggu. Nah, sudah saya mute ya yang mengganggu tadi. Nah, jadi saya kembali. Investor memanfaatkan garis hijau dengan dia membelinya di mana, dan ini bisa kita cari bersama-sama. Kalau Anda serius, pelajaran akan kita lanjutkan karena belajar ini tidak 1-2 hari. Ya. Memanfaatkan nih, belinya di sini kalau investor, jual di sini. Jangan investor beli salah, belinya di sini. Lalu di sini karena sudah panik jual. Jangan demikian. Ya. Jadi investor harus belinya adalah di daerah yang hijau ini. Di daerah-daerah ini. Oke, kita tidak bisa tepat di situ aja. Tapi mungkin bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Akan tetapi saya kira tidak di sini belinya. Nah, ini perlu ya. Perlu diketahui kalau kita menjadi investor yang berpengalaman, yang berhasil ya. Strategi-strategi. Nah, sebaliknya trader atau investor juga ada yang momentum trader, yaitu jangka menengah. Ini yang biru itu jangka menengah. Ya. Dan yang titik-titik merah ini adalah dimanfaatkan oleh extreme trader yang keuntungannya terus terang bisa puluhan, ratusan persen. Karena mereka sudah profesional. Anda bisa menjadi itu. Kemungkinan setelah jadi trader selama 10 tahun. Ya. Tetapi saya sarankan kita yang baru mulai, kita jadi investor saja dulu lah. Atau di daerah biru ini. Nanti kita bahas bersama. Oke. Nah, kedua, kita bicara sekarang soal diversifikasi kan tadi. Ini diversifikasi. Jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Alokasikan harta Anda ya untuk investasi adalah saham, reksadana, reksadana campuran, reksadana tetap, properti, logam mulia, deposito, tabungan, uang tunai ya. Saya tidak menyampaikan investasi yang high risk seperti option, commercial paper dan lain-lain, saya itu tidak. Nah, di sini kita melihat bahwa kalau tambah ke bawah sini, risikonya tambah rendah. Jadi uang tunai kan tidak ada risiko. Walaupun risikonya kecil, meskipun risiko ada saja. Dicurilah tabungan, banknya bangkrut lah, deposito. Nah, ini ada return-nya atau pengembalian dananya rendah sekali. Tambah ke atas,
tambah besar keuntungannya. Tapi risikonya tambah besar juga. Hanya saja, seperti saya katakan, kalau kita belajar di sini, maka risiko tersebut bisa kita minimalkan. Yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya meminimalkan risiko, ya. Nah, kita bicara soal trading tadi. Ya. Trading itu risikonya tinggi sekali. Tetapi ingat bahwa penghasilannya itu bisa ratusan persen. Caranya bagaimana? Ya, kalau bagi yang sudah profesional, sudah bisa kita kasih pelajaran dan sudah bisa melakukan, karena trading ini sangat rewarding. Pasti dari Anda banyak yang ingin melakukan trading juga lah ya. Sangat rewarding. Seperti saya, member-member saya ada yang ke Institute, ada yang ikut di sini, selalu melakukan trading. Trading is very rewarding. Oleh karena itu, kalau Anda punya bagaimana caranya supaya money manajemennya bagaimana? Manajemen keuangannya bagaimana? Kalau Anda punya 100, gunakan hanya 5% dan 10% saja untuk trading, yaitu atau 10% lah, 10. Karena trading ini kemungkinan keuntungannya besar, bisa 50%, ya, malah bisa 200%. Bayangkan dari 10 rupiah ini Anda bisa mendapatkan perolehan keuntungan 200%. Oke. Akan tetapi kan namanya kalau trading itu high risk, return-nya kan tinggi nih, ya 200%. Berarti risikonya tinggi juga. Akan tetapi dengan hanya menggunakan 5% atau 10%, ingat bahwa trading itu bisa memungkinkan Anda modalnya habis, bangkrut dari trading, dari investasi tidak ya. Oke, dari 100 itu Anda gunakan 5 atau 10%. Oke, kita pakai 10%. Bangkrut Anda, akun tradingnya habis karena belum belajar sudah mau trading ya, bangkrut. Akan tetapi kebangkrutan Anda tuh Anda batasi hanya 10 ini saja. Oleh karena itu, untuk bisa Anda terjun dalam trading ini saja, boleh-boleh saja, hanya disarankan tidak boleh lebih dari 5-10%. Dan di samping itu ada ilmu-ilmunya lagi. Yang ekstrim adalah mengatakan hanya 5% dari dana Anda boleh dilakukan untuk trading, dapat dilakukan untuk trading. Walaupun demikian, yang 5% ini bisa menghasilkan 500% keuntungan. Trading is very rewarding. Ada saham-saham yang seperti saya katakan tadi, satu saham dalam 1 minggu, 2 minggu naik 100%. Ada yang dalam 1 hari naik 24%. Tapi itu hanya bisa diikuti kalau kita sudah belajar, sudah profesional. Bisa. Dan bisa kita pelajari. Kalau Anda berkenan, maka kita akan lanjutkan nanti pelajaran-pelajaran. Stay tuned to my education. Nanti kita lanjutkan di sesi-sesi selanjutnya. Oke, saya kira mungkin malam ini kita sampai di sini, ya. Tapi sebelum saya selesai,
mari kita diskusi dulu ya. Dan sisanya kita akan lanjutkan. Banyak tuh yang harus dipelajari. Tetapi kalau dikasih pelajarannya hari ini semua, terutama bagi mereka yang belum menguasai, akan mabok. Saya tidak ingin Anda mabok. Ya. Oleh karena itu nanti baik kita sekarang kita akhiri sampai di sini untuk part 2 ya. Dan selanjutnya bagi yang ingin bertanya, nah ini ada nih ya, dia wanita, betul Opa. Saya sudah trading Opa, swing juga ya, high risk high return. Betul sekali Opa. Contoh Raja 2 minggu yang saham Raja itu 200%. Ya, saham CPRO sahamnya ada yang 24% sehari, ada yang 16% sehari. Saya tidak menyebutkan ya, saya misalnya take profit, udah 1 hari saya dapat 9%. Deposito kan 1 tahun 3%. 1 hari 9%, saya take profit, tapi saya trading. Tapi saya kan sudah 15 tahun itu saya, pengalaman saya. Tapi Anda jangan khawatir, kita ajarkan. Nah, value investing-nya ada. Oke, ada lagi yang ingin value investing. Saya tetap janjikan akan mengundang satu fund manager. William Ganadi ya. Ada nih, mengapa kok investasi tidak bisa rugi kalau kita invest mulainya secara tidak optimal dan setelah itu perusahaan mulai menurun dan tidak bisa naik sehingga titik sebelumnya atau bangkrut. Oleh karena itu Pak Ganadi, kita ada ilmu yang mempelajari analisa fundamental. Perusahaan-perusahaan yang bangkrut itu dengan mudah bisa diketahui kalau kita melakukan analisa fundamental dengan menganalisa kinerja-kinerja, rasio-rasio keuangannya, apakah perusahaan itu akan bangkrut atau tidak. Jadi jangan cari perusahaan yang akan bangkrut kalau investasi. Kalau perlunya melakukan analisa fundamental adalah untuk mencari perusahaan yang kemungkinan untuk bangkrutnya itu kecil sekali. Ya, itu saya kira jawaban untuk Pak Ganadi ya. Jadi saya sampaikan di sini bahwa apa perlunya analisa fundamental untuk investor ya. Karena apa? Karena ya perusahaan-perusahaan yang bagus itu kita bisa ketahui dari triwulan ke triwulan, keuntungannya selalu ada, malah meningkat. Triwulan 1 100 perak, triwulan kedua 120 perak, triwulan ketiga 130 perak. Tahun pertama keuntungannya 200, tahun kedua keuntungannya 215, ke tahun ketiga keuntungannya 250. Selalu cari perusahaan yang begitu. Dan dengan mudah, Bursa Efek Indonesia atau situs-situs banyak di dunia, ingat loh, saham ini tercatat informasinya hampir di seluruh dunia. Ya. Apakah itu saham batubara, apakah itu saham Unilever, itu bisa dilihat di situs yang ada di Amerika, bisa dilihat di Reuters, bisa dilihat di Investing.com, bisa dilihat di Money.com. Anda dengan mudah bisa melihat kinerja fundamental perusahaan yang seluruh ada di Indonesia. Lalu kita bisa mengenal dengan program tertentu tuh, dengan membuat program screener, kita bisa melakukan mencari saham. Kira-kira yang keuntungan selama 5 tahun berturut-turut naik terus itu apa saja. Dengan mudah kita taruh kriterianya, dia akan keluarkan ini loh.
perusahaan yang 5 tahun berturut-turut untung terus. Asetnya meningkat terus. Jadi analisa fundamental sangat penting di sini. Kembali kepada investor, kita akan undang fund manager, lalu kita akan ajarkan juga, kalau Anda tidak mau jadi fund manager, nitipkan ke fund manager, Anda bisa kita ajarkan bagaimana mengelola dana Anda sendiri melalui investasi jangka panjang. Baik. Annual di perusahaan bisa dilihat di mana analisa fundamental kita bisa download dari situs Bursa Efek Indonesia. Kita bisa download di ini oke lah, saya kasih salah satu contoh ya. Saya mendownload analisa fundamental dan dengan mudah oke ya, kelihatan ini? Saya mohon bertanya, kelihatan ini? Wall Street Investing.com. Sudah apa? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, saya misalnya ingin melihat saham, taruhlah Aneka Tambang ya. Saya tulis tik aja Aneka Tambang, karena sudah langganan nih saya, Aneka Tambang. Sekarang lagi sedang loading dulu ya, sabar. Kita cari penukangannya Aneka Tambang. Perusahaannya ya. Aneka Tambang. Internetnya agak lelet tempat saya. Info aja deh yang sudah ada di sini. Kelihatan ya? Info Vale TBK ya, kelihatan ya? Kelihatan apa? Ya. Kalau untuk investasi, harga info sekarang ini sekitar, ini cara membaca laporannya ya. Harga info sekarang ini saya kasih kotak. Hari ini 200. Perhitungan mereka bahwa harga wajar info itu 6.700. Jadi dalam jangka panjang info itu kemungkinan akan naik 17%, 18%. Bisa dicari dengan mudah, saya bilang dengan mudah. Langganannya kita bisa urunan langganannya. Ini misalnya let's say 1 tahun 6 juta misalnya. Kita kan ada 60 orang di sini. Yang hadir di sini sekarang 56. Langganan. Iuran aja kita seorang 100.000 sudah bisa dapat informasi ini. Nah, laporan keuangannya dengan mudah kita lihat. Di sini laporan keuangannya. Saya clear dulu ya. Ini laporan keuangannya nih, ada finance kan di sini ya. Kelihatan ya? Finansial. Ini laporan keuangannya bisa kelihatan di sini. Grafiknya pun bisa kelihatan nanti. Ya.
Nah, ini adalah informasi yang dengan mudah kita bisa peroleh tentang info. Ya. Sekarang kita lihat misalnya di samping info Bank BBRI. Saya berusaha kerja dengan lebih cerdik ya, dengan memanfaatkan informasi-informasi yang ada, nggak ngitung sendiri. Kita cari apa Bank BRI sekarang. Bank BRI, oh ini kok valid lagi. Kita cari sekarang PTBA aja ya. Nah, kalau Inco tadi kenaikannya hanya kira-kira 18%, ya, upside kemungkinan kenaikannya. Kita lihat di sini PTBA, percaya atau tidak percaya ya kita harus tes lagi nanti. Harga sekarang PTBA-nya sekian. Perhitungan dia bahwa dia mempunyai harga yang benar, harga wajarnya itu adalah sekian. Karena batu bara masih diperlukan oleh dunia di dalam sekitar 5-10 tahun yang akan datang, meskipun ada green environment policy ya. Ternyata pengganti batu bara itu masih jauh daripada bisa menggantikan batu bara, sehingga batu bara tetap diperlukan oleh dunia. Jadi kalau investasi di batu bara, bahwa kemungkinan kita mempunyai kesempatan opportunity keuntungan 50%. Tapi ini jangka panjang loh, bukan berarti 1-2 minggu yang akan datang langsung dapat 49%, enggak. Nah, gitu. Saya sendiri batu bara misalnya tadi karena trading ambil profit karena sudah keuntungannya 7% sehari. Nah, 7% sehari, aduh, misalnya saya beli 10 juta kan lumayan 700.000. Itu untuk trading. Tetapi yang ingin saya sampaikan bagi mereka-mereka yang belum menguasai trading, kita belajar investasi dulu. Dengan saya mengundang fund manager dan mengajarkan cara mengelola dana sendiri. Ini ada pertanyaan lagi, satu lagi. Yang bagus pakai time frame berapa untuk investasi di stok? Terima kasih. Nah, Pak Pinggala ya, saya tidak percaya kepada time frame berapa. Saya percaya kepada fluktuasi jangka panjang. Karena ada kesempatan Pak Pinggala ya. Jadi saya sebentar kok hilang nih. Kelihatan ini? Kelihatan ya? Meskipun kita investasinya jangka panjang, bisa kita melakukan keluar masuk memanfaatkan fluktuasi jangka panjang. Nah, nanti bagi yang kita akan belajar. Jangan mentang-mentang untuk jangka panjang, kita tidak keluar masuk. Kita bisa memanfaatkan fluktuasi. Ini Pak Pinggala ya. Jadi jangan pakai istilahnya beli diemin aja jangka panjang.
Tetapi melihat charts ini, melihat grafik ini, kita bisa melakukan strategi keluar masuk. Tapi jangka panjang, strategi beli di sini, ya, beli di sini, beli di sini, beli di sini, ya. Lalu jualnya di daerah merah, misalnya. Ini jangka panjang semua nih. Jual di sini. Dan ini tanda-tandanya bisa kita ketahui. Nah, dalam daerah beli, daerah merah juga adalah daerah jual. Oke, ini pakai manfaatkan Pak Pinggala, buy, sell, buy back, sell, buy back, sell, buy back, sell. Kalau kita biarkan, tetap kita untung ya, tidak jual beli. Misalnya kita nggak keluar, tetap kita untung dari 4.000 menjadi 6.400, sudah lebih dari 50%. Akan tetapi dengan memanfaatkan fluktuasi ini, maka keuntungannya akan jauh lebih besar. Mungkin kalau di sini adalah 50% dengan memanfaatkan hijau merah bukan 50% lagi, akan tapi mungkin 70%. Jadi untuk berapa lama Pak Pinggala, saya tidak akan menjawab. Pak Pinggala manfaatkan fluktuasi jangka panjang dengan menggunakan, Pak Pinggala kan sudah belajar weekly chart. Nanti untuk yang lain kita ajarkan. Oke. Sekarang, oke, Wi-Fi down nggak apa-apa lah. Kelihatan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, stay tune to my channel, ya. Kita akan lakukan itunya berkesinambungannya. Saya tidak mengharapkan semua hadir. Saya yakin bahwa banyak di antara para dokter atau teman-teman yang lain di sini banyak pekerjaan, dan sekarang ini adalah weekdays, ya. Nanti yang baru pulang praktek jam 8 ya nggak bisa ikut gitu. Tapi yang tidak pulang praktek jam 8, yang praktek ke jam 6 bisa ikut. Tapi ini nanti akan saya upload di YouTube ya. Silakan bisa dilihat lagi di YouTube. Baik, kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ya. Diskusinya sudah cukup. Mudah-mudahan Pak Pinggala, Pak Nasrun, pertanyaan-pertanyaannya terjawab. Ya. Silakan bagi yang mau meninggalkan tempat. Terima kasih Pak